Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengganti seal shock breaker ya untuk motor bebek Honda, yaitu dalam motor Karisma. Di sini kita akan menggunakan oli dari Jumbo ya, dan akan kita ganti seal dari merek SGP. Yang memang untuk merek SGP ini untuk hole bebek sama semua ya, diameter 26, itu bisa jadi pilihan ketika kita ingin mengganti seal shock breaker dengan yang merek orisinil ya. Karena untuk merek orisinil daripada pabrikan Honda itu biasanya lebih mahal karena bersama dengan tutup seal debunya. Oke teman-teman, sebelum pembongkaran marilah kita bersihkan terlebih dahulu bagian luarnya dari sisa-sisa kotoran oli yang terdapat pada bagian luarnya ya. Biasakan sebelum melakukan pembongkaran atau melakukan pekerjaan terlebih dahulu dibersihkan, baik dari debu maupun dari kotoran yang menempel pada bagian luarnya. Hal ini untuk memudahkan ketika kita melakukan pergantian komponen-komponen tertentu. Oke teman-teman, kemudian kita buka baut 14 nya ya, pengikat daripada as shock breaker ini dengan menggunakan kunci ring ya, kunci ring 14, atau jika lebih gampangnya mungkin kita menggunakan kunci shock 14. Jika sudah kendor, kita bisa lanjutkan menggunakan kunci T14 untuk mempercepat proses pengerjaan. Nah, untuk jika as ini sulit terlepas, kita bisa memasukkan obeng min ya ke celah antara bautnya agar asnya terlepas dengan mudah. Oke, kita akan melepas baut di bagian bottomnya ya. Di sini ada baut L6. Kita akan membukanya dengan teknik pertama, kita mengedornya terlebih dahulu ya. Kita bisa menggunakan kunci T berapa saja ya. Yang penting ada hentakan daripada kepada baut L ini. Baru kita menggunakan kunci L6. Ditahan dengan menggunakan as roda atau apa penahannya ya. Nah, jika kita tidak memukulnya terlebih dahulu, terkadang ini akan sulit ya untuk melepaskan baut bottom daripada shock breaker ini. Nah, kita mengeluarkan oli sisa ya, oli yang lamanya kita keluarkan dengan posisi as tegak. Kita bisa pasang di tempatnya terlebih dahulu ya, agar lebih mempermudah proses. Sementara oli yang lama itu turun, kita bisa mengganti daripada seal shock breaker ini. Pertama, seal debu kita lepaskan ya dengan mencokel dengan menggunakan obeng min. Nah, terlihat di dalamnya itu ada pengunci ya, kawat atau bentuk pengunci untuk mengunci atau agar seal shock breaker tidak terlepas keluar. Terlebih dahulu kita bersihkan di bagian seal debunya ya menggunakan bensin. Jangan sampai ada kotoran yang masih menempel, karena jika ada kotoran yang masih menempel, dipastikan akan terkena gesekan ya, gesekan naik turunnya as shock breaker itu akan tergesek oleh debu-debu yang menempel, yang mengakibatkan as shock breaker itu akan baret. Oke teman-teman, kemudian kita akan melepas daripada seal shock breaker lamanya menggunakan kunci penyungkit ban ya.
congkelan ban kita cungkit ya dengan secara merata ya. Nah, ini seal lamanya. Lalu kita akan bersihkan di tempatnya ya, rumah seal ini ya, atau tabungnya kita bersihkan menggunakan bensin ya yang dimasukkan ke dalam botol, dan kita akan kucurkan ke dalamnya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran ya. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal yang mengakibatkan terganggunya dari kinerja sebuah shockbreaker ini. Kita bisa memasukkan kain dan merojoknya menggunakan besi atau kunci T, dan juga kita bisa menyemprotnya dengan udara bertekanan ya. Bersihkan luar dan dalam. Setelah bersih, marilah kita pasang seal shockbreakernya, yang ini adalah diameter 26, dan rata-rata semua motor bebek dari mulai Honda, Suzuki, Yamaha ya, Honda, Yamaha, Suzuki, untuk bebeknya itu menggunakan diameter 26 asnya. Dan kita bisa saling tukar untuk seal shockbreaker ini, dan kita bisa dorong dengan menggunakan lahar bekas ya, berukuran 6301 yang diameternya sama persis dengan diameter daripada seal shockbreaker ini. Pukul secara merata, jangan sampai miring. Tidak perlu keras, hanya butuh kerataan saja ya. Pukul dengan secara merata ya. Perhatikan, jika miring kita pukul lagi di sebelahnya ya. Setelah dirasa merata, kita cek ya, di bagian dalamnya ada gotnya ya. Ada got untuk tempat ringnya. Kita pasang penguncinya, ring pengunci, hindari dari debu dan kotoran yang masih menempel ya. Nah, kita tinggal tutup saja ya dari seal debunya, udah gini aja. Terus kita pasang. Jangan lupa bersihkan lagi daripada as shockbreakernya, dan periksa adakah lecet di bagian asnya ataukah tidak. Masukkan obeng min ke celahnya ya, supaya gampang naik sama keluar masuknya daripada as ini. Nah, masukkan perlahan-lahan, kita balikan, kita luruskan dratnya ya, drat terhadap murnya ya, supaya kita pada saat memasukkan mur itu bisa langsung masuk ke dratnya. Jangan lupa pula bersihkan bautnya ya, baut bottom ini kita bersihkan. Jangan lupa ring tembaganya dipasang ya, jangan sampai kelewat. Jika ada ring tembaga ini, maka tidak perlu untuk menggunakan seal tip lagi. Oke, tekan dan putar ya, karena di dalamnya itu ikut memutar, jadi kita harus tekan sampai ke bawah, lalu kita putar kunci L menggunakan kunci L6. Nah, jika dirasa belum kencang, nanti kita akan mengencangkan kembali. Oke teman-teman, kita akan membuka pengunci ya, tutup shockbreaker bagian atas dengan menekan tutupnya besi ke bawah dan mencongkel penguncinya dari bagian sampingnya menggunakan alat yang lebih tipis ya. Di sini kita menggunakan puller yang sekiranya bisa mencongkel ya, bisa juga menggunakan obeng setting atau yang lainnya. Lepaskan pernya ya, per ini yang renggang di atas ya, yang rapat di bawah. Untuk pengencangan daripada baut bottom tadi, kita menggunakan T10, tekan ke bawah, lalu kita periksa lagi kekencangan daripada baut bottom ini, karena jika kendor maka oli akan rembes dari bawah. Kita akan menggunakan oli shock jumbo ini dengan menakarnya sekitar 70 mili ya, 70 mili ya, untuk standar daripada tabung shockbreaker ini. Sebenarnya standarnya itu sekitar 75 ya, 76 untuk tipe-tipe motor bebek
Honda ini. Akan tetapi kita berikan saja sekitar 70 karena mengingat beban pengendara itu tidak terlalu berat. Kita masukkan secara perlahan. Nah, di sini kita akan mengocok jangan sampai ada gelembung ya. Sebelum kita memasang per dan tutupnya, kita pastikan dulu di sini tidak ada gelembung atau angin palsu, karena angin palsu itu akan menghambat kinerja daripada shock breaker ini. Bisa jadi shock breaker ini gampang bocor atau mantul-mantulnya itu tidak sesuai. Nah, setelah dirasa tidak ada gelembung, maka kita akan menutupnya kembali. Nah, perhatikan ya, dari atas juga kelihatan sebenarnya. Jika masih ada gelembung maka terlihat ya. Jika tidak ada, kita akan memasangnya kembali. Dan untuk menutupnya juga sama saja. Yang pertama kita akan pasang pengunci besinya ya. Pengunci besi dengan menekan menggunakan obeng. Tekan ke bawah menggunakan obeng, lalu klip penguncinya kita pasang. Dia pasti akan mengunci dengan baik. Dan genjotannya biasanya genjotan itu, jika shock breaker bagus, genjotan itu tidak mentok ya. Dia ada perlawanan. Ketika kita genjot ke bawah, dia akan mengumbat kembali ke atas. Oke, kita pasang, dan inilah adalah proses pemasangan seal shock breaker. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.